Kemudian bangkit untuk berdiri kembali dengan ucapkanlah Sami'allahu liman hamidah. Kemudian angkat kedua tangan atau angkatlah kedua tangan kemudian ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Atau ucapkanlah Sami'allahu liman hamidah dan mengangkat tangan berbarengan. Dalil dan keterangan tentang posisi tangan dan pengucapan Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Pada dasarnya, mengangkat tangan bangkit dari ruku sama dengan takbiratul ihram. Hal ini sesuai dengan hadis an Nafi'in anna ibna Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar rukbataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika banu Umar ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor 697. Dari Nafi bahwa Ibnu Umar ketika memulai sholat dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan seperti itu. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa kaifiat bangkit dari ruku dan takbiratul ihram sama tentang posisi kedua tangan. Hanya berbeda dalam pengucapan yaitu Sami'allahu liman hamidah. Artinya adanya tahyir atau pilihan tentang kaifiat mengangkat tangan dengan pengucapan Sami'allahu liman hamidah. Dan berikut dalil-dalilnya. 1. Ucapkanlah Sami'allahu liman hamidah, kemudian angkat kedua tangan dan bangkit ruku. Atau An Abi Kilabata annahu ra'a Malik bin al-Huwairisi idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Sahih Muslim nomor 588. Dari Abu Kilabah bahwa dia melihat Malik bin al-Huwairis apabila sholat maka dia bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. 2. Angkatlah kedua tangan dan bangkit dari ruku kemudian ucapkanlah Sami'allahu liman hamidah kemudian. Atau An Salim bin Abdillah anna ibna Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Sahih Muslim nomor 587. Dari Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendirikan sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian bertakbir. 3. Mengangkat tangan dan bangkit dari ruku berbarengan dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku'i wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa yaqulu Sami'allahu liman hamidah wa la yaf'al. Sahih Bukhari nomor 694. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku melihat jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti itu ketika takbir untuk ruku dan bangkit dari ruku dengan mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kesimpulan, posisi takbir dan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku memiliki 3 pilihan, yaitu 1. Ucapkanlah Sami'allahu liman hamidah, kemudian angkat kedua tangan dan bangkit ruku. Atau 2. Angkatlah kedua tangan dan bangkit dari ruku kemudian ucapkan Sami'allahu liman hamidah kemudian. Atau 3. Mengangkat tangan dan bangkit dari ruku berbarengan dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Posisi kedua tangan ketika diangkat bisa sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, atau kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu dan ujung jari-jari mendekati kedua telinga. Berikut dalil dan penjelasan posisi kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Pada dasarnya mengangkat tangan bangkit dari ruku sama dengan takbiratul ihram. Hal ini sesuai dengan hadis An Nafi'in anna ibna Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala Sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar ruk'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika banu Umar ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor 697. Dari Nafi bahwa Ibnu Umar ketika memulai salat dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan seperti itu. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa kaifiat bangkit turun ruku dan takbiratul ihram sama, artinya ada tahyir atau pilihan tentang posisi kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Berikut dalil-dalilnya. Dalil 1. An Muhammad ibn Abdurrahman ibn Saubana an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam lam yakun yaqumu ila sholati illa rafa'a yadayhi maddan. Sunan Ad-Darimi nomor 1209. Dari Muhammad bin Amr bin Atho, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berdiri melakukan salat melainkan beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Dalil 2. An Malik bin al-Huwairisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yaj'alahuma qariban min udhunayhi wa idza raka'a sana'a misla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa'ala mislu dhalik. Musnad Ahmad nomor 19628 dari Malik bin Al-Huwairis bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga mendekati kedua telinganya apabila ruku serta ketika bangkit dari ruku. Dalil 3. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Sahih Bukhari nomor 694. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, aku melihat jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Dalil 4. An Malik bin al-Huwairisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Sahih Muslim nomor 589. Dari Malik bin Al-Huwairis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dalil 1. Kalimat mengangkat kedua tangannya dengan tinggi menunjukkan ketika takbiratul ihram atau bangkit dari ruku posisi tangan diangkat ke atas dengan tidak menyebut batasan. Dalil 2. Kalimat beliau mengangkat kedua tangannya hingga mendekati kedua telinganya. Batasan dari mengangkat kedua tangan salah satunya adalah ujung jari mendekati kedua telinga. Dalil 3. Kalimat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya menunjukkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau bangkit dari ruku dengan batasan sejajar dengan bahu. Dalil 4. Kalimat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya menunjukkan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau bangkit dari ruku dengan batasan sejajar dengan telinga. Kesimpulan, berdasarkan dalil 3, posisi tangan sejajar dengan kedua bahu. Kesimpulan, berdasarkan dalil 4, posisi tangan sejajar dengan kedua telinga. Kesimpulan berdasarkan dalil nomor 1, 2, 3, dan 4, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau bangkit dari ruku adalah mengangkat kedua tangan ke atas dengan batasan telapak tangan sejajar dengan pundak, sedangkan ujung-ujung jari mendekati kedua telinga. Kesimpulan akhir dalil, dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan dapat kita pahami bahwa pada dasarnya kaifiat mengangkat tangan dalam takbiratul ihram atau turun ruku adalah mengangkat tangan ke atas tinggi dengan batasan bawah adalah bahu dan batasan atas adalah ujung daun telinga bagian bawah. Dan yang dimaksud dengan disejajarkan adalah telapak tangan sampai ujung jari. Hal ini sebagai ikhtiar adanya kepastian mengenai kaifiat mengangkat tangan dalam takbiratul ihram yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Mari perhatikan pendapat ulama. Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan Ar-Rafi'i dalam Tarhu Tasrib fi Syahri Takrib jilid 2 halaman 258 sampai 259. Imam Nawawi menjama antara kedua hadis tersebut, yaitu kondisi ujung-ujung jari disejajarkan dengan telinga dan ujung bagian telapak tangan sejajar atau lurus dengan bahu. Seperti itulah menjama antara kedua riwayat tadi. An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim yang populer dari mazhab kami, yaitu mayoritas mazhab, bahwasanya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu yaitu dari segi mensejajarkan ujung-ujung jarinya dengan cabang telinga, yaitu bagian atas kedua telinganya dan kedua ibu jarinya bersebelahan dengan kedua telinga, dan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Maka inilah yang dimaksud dari ucapan mereka dalam memaknai hadwa mankibaihi. Dengan sebab ini, Imam Asy-Syafi'i menjama antara riwayat-riwayat hadis tersebut, dan orang-orang merespon positif terhadap pendapat ini. Kesimpulan, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram dan turun ruku pilihannya adalah 1. Posisi tangan sejajar dengan kedua bahu, atau 2. Posisi tangan sejajar dengan kedua telinga, atau 3. Penggabungan 4 dalil dalam satu kaifiat. Jam'i, posisi kedua telapak tangan sejajar dengan bahu dan ujung jari-jari tangan mendekati kedua telinga.